dirangkul. Berarti menurutnya kita ini tim 9. Menurut saya tidak pas lah kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Asmara TV. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ramli Majid SEMH. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang sejarah Kolaka Timur, mekar dari Kolaka. Tahun berapa ini Kanda dimulainya ada pergerakan ini untuk kemudian memisahkan diri dari Kabupaten Kolaka? Ya, sebenarnya itu sebelum tahun 2023. Sebelum tahun 2023. Tapi resminya itu tahun 2023 sudah ada kan konsultasi daripada inisiasi dari tokoh-tokoh kita berada di Kendari. Ya. Antara lain yang inisiasi tempat kita bertanya dan teman-teman bertanya itu Pak Pu itu ya, Pak Ibrahim Palace, Pak Yohanes, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang sudah merencanakan dan mempunyai gagasan begitu. Gagasan yang ada di Kendari. Saya adalah salah satu juga masa inisiasi ini menjadi bagian daripada inisiasi sendiri, mana itu dikonsolidasikan kembali ke tokoh-tokoh sentral kita yang ada di Kendari. Iya. Jadi 2023 itu saya masih jadi pebisnis lah. Iya. Nah, karena mungkin dalam pergerakan itu membutuhkan namanya finansial ya teman-teman mengajak saya. Jadi perdana itu saya ikut di rumah Pak Samin Sanggo. Pak Samin Sanggo. Ya, di Pak Samin Sanggo di situ saya tidak bisa sebutkan nama-nama ya, tapi waktu itu ada beberapa tokoh-tokoh politik kita rapat bersama. Iya. Di rumah almarhum. Iya. Dan sekaligus waktu itu ya kita mengumpulkan dana-dana untuk pergerakan. Oh berarti ya pemekaran ini. Pada saat itu sudah ada namanya CKCK. Sudah ada CKCK ini ceritanya. Untuk melancarkan pergerakan ini. Pergerakan itu di tahun berapa? Tahun 2023. Tahun 2023. Itu pertemuan pertama di rumah. Sorry, bukan 2023. 2003. Oh 2003. Ya, 2023 masih kemarin. Berarti 2003 dilaksanakan pertama rapat itu di rumahnya almarhum Samin Sanggo. Untuk rapat-rapat konsolidasi. Oh, rapat-rapat konsolidasi ya. Terus selanjutnya? Di situ ya saya sempat juga nyumbang lah dan teman-teman lain. Ya. Disepakati bahwa Koltim kita harus mekarkan di rumah kerja. Kesepakatan itu yang menjadi momentum awal waktu untuk kita memacu mengurus Koltim ini supaya bisa mekar. Itu di rumahnya Pak almarhum Sanggo ya. Siapa saja di situ? Di situ ada Pak Mustaqim Darwis pasti. Ya, Pak Mustaqim Darwis. Samin Sanggo sendiri ada. Ya. Karena rumahnya ada Abbas Hamid, ada Pak Risman. Pak Risman ya. Mantan Kadis PU ya. Dan beberapa tokoh yang lain ya. Disepakati di situ 2 tempat konsolidasi kita. Jadi wilayah Loya sampai di UWC yang sekarang ada UWC dulu Loi. Iya, Loi. Itu bermarkas di rumahnya Pak Samin Sanggo. Iya, markas konsolidasi kita. Ya, semacam poskonya lah. Nah, kemudian untuk di Ladonge percayakan kepada Haji Muin dan Pak Tasbah. Oh, Haji Muin sama Pak Tasbah. Ya, di rumahnya Pak Haji Muin. Nah, dalam perjalanan itu ya banyak hambatan, banyak yang menolak juga ya. Banyak juga yang tidak setuju, tapi banyak juga yang setuju ya. Nah, disinilah awal mula situ ini sesuai dengan apa yang saya jalankan, apa yang saya rasakan dan pengalaman yang saya rasakan waktu itu. Kemudian di 2024, nah, selanjutnya lagi ini, nah, saya menjadi anggota DPR. 2004, kita masuk 2004.
Masuk ke legislatif. Alhamdulillah berhasil masuk di legislatif. Nah, dalam perjalanan ini saya lihat ini tetap diurus oleh waktu itu Pak Mustaqim Darwis, Iya. Pak Samit ya, sama Pak Risman. Iya. Banyak konsolidasi kita di DPR di 2004 itu. Waktu itu termasuk Pak Tasbah. Pak Tasbah, Pak Kadir. Pak Kadir. Pak Kadir. Kita di 2024 itu ya kita sudah coba lobby lah di DPR untuk apa namanya mengusulkan pemekaran, mengeluarkan rekomendasi untuk dimekarkan Kolaka Timur. Jadi banyak hambatan juga waktu itu terus kepada pemerintah daerah. Jadi waktu itu tidak setuju pemerintah daerah. Kolaka. Wih, hambatan kita luar biasa. Sudah lobby tapi banyak hambatannya. Di 2025 bahkan itu pemerintah daerah apa namanya mengusulkan pemekaran Kota Madia di 2025. Tapi waktu itu kita sedikit tidak setuju, diusulkan lagi di 2026. Berarti dua kali mengusul untuk ya. Kota Madia Kolaka. Karena saya di DPR waktu itu kan. Ya waktu itu saya orang yang cepat lihat situasi, wah bahaya nih kalau tidak ditolak ini. Iya. Kota Madia Kolaka, ibu kotanya di Komala. Ya, Kolaka bagian selatan. Berarti Kolaka Timur nggak jadi nanti. Nggak jadi, ya, betul. jadi waktu itu saya lihat, wah nggak cocok ini. Saya melakukan konsultasi sama teman-teman DPR untuk Dapil 3 waktu itu, Dapil 3 ada 12 orang untuk mengadakan kesepakatan untuk menolak Kota Madia Kolaka. Mohon maaf ini saya potong. Dulu kan anggota DPR di 2005 ada berapa orang anggota DPR pada saat itu selain kita yang dari Kolaka Timur? Ketut. Pak Ketut. Ya, kebanyakan Pak Ketut, Pak Zainal Amri. Pak Amir Nusantara. Kemudian Sarifudin, Pak Haji Sarifudin. Pak Sarifudin. Haji Sarifudin, Ketut ada tadi, sudah Ketut. Ya, sudah Ketut. Haji Sarifudin. Ibu Berti. Masih Ibu Berti. Ini asli dari Kolaka Timur ini. Kolaka menjadi Timur anggota DPR. ya. Orang dari Kolaka 3. Antara lain ya. Iya. 12 orang. 12 orang. Ya. Saya mengadakan konsultasi itu supaya kita tolak ini. Karena kalau dimekarkan ini Kota Madia, maka Kolaka Timur ya tidak jadi mekar dong. Bisa jadi tidak jadi mekar. Ya, karena yang diminta oleh pusat mungkin satu aja untuk Kolaka ya. Jadi itu saya konsultasi supaya kita menolak. Jadi alhamdulillah kita berhasil menolak dan tidak jadian Kota Madia. Dalam perjalanan itu rekomendasi kita sudah keluarkan, rekomendasi DPR untuk menyetujui pemekaran Kolaka Timur. Iya. Nah, waktu itu kan mereka ini tadi yang saya bilang Pak Mustaqim, Abah Samit dan kawan-kawan ya, yang mengawal itu masuk ke DPR dan saya mengawal juga masuk ke DPR, masuk dalam rekomendasi itu. Termasuk di situ Pak Kadir, Pak Tasbah. Jadi berbicara tentang pemekaran Kolaka Timur ini, menurut saya ada beberapa poin di sini yang perlu kita catat. Iya. Nah, jadi satu itu penggagas penginisiasi. Ya. Organisasi. Ini harus digarisbawahi juga ini. Iya. Ini masuk dalam literatur bahwa orang-orang yang penting dan poin-poin yang penting dalam pemekaran itu. Kemudian yang kedua di publik itu sendiri. Sosial publik. Iya, sosial. Kalau nggak ada mereka ini kan nggak bisa juga. Iya. Publik itu ya boleh dikatakan yang saya tahu ya,
mereka Pak Mustaqim, Abbas. Pak Abbas Hamid, Arisman, ini yang sentral-sentral ini. Oh yang sentral ya. Nah, termasuk Pak Kasbah, Pak Kadir ya, Mhm. sentral. Kemudian apa namanya? Ini yang kawal terus nih. Kemudian yang ketiga tentunya prosesnya itu nggak bisa dilupakan dewan. Iya. Kalau nggak ada dewan nggak bisa loh. Iya betul. Gimana ceritanya? Iya betul. Betul tidak? Betul betul. Ini harus di garis bawah juga bahwa ini polisi paling penting juga. Kalau nggak ada mereka, mana bisa? Iya. Ya. Artinya kalau tidak ada anggota DPR kemarin yang menolak adanya usulan pemerintah Kabupaten Kolaka untuk dijadikan kota madya dan mengusulkan persetujuan dan menyetujui pemekaran. Mana bisa? Iya. Ya mau gimana pun juga nggak bisa. Kalau tidak ada perannya juga anggota DPR. Minta di pemerintah daerah. Nggak bisa kalau nggak ada dari DPR. Dulu. Provinsi minta, pusat minta, nggak bisa. Harus melalui DPR juga. Harus melalui DPR. Jadi ini menurut saya poinnya ini tetap menjadi bagian daripada. Iya. Bangun di DPR ini siapa-siapa di situ orangnya yang punya kapasitas ya. Iya. Sudahlah, antara lain ya mereka Pak Kasbah, Pak Kadir, Pak saya gitu toh. Ini nggak bisa dilupakan. Artinya yang menginisiasi ini semua anggota DPR 12 untuk kemudian sama-sama bareng menolak. Betul, ya. Menolak dan bagaimana mengusulkan persetujuan toh? Iya. Nah, itu. Terus yang tentunya juga peran penting pemerintah daerah. Iya. Ini nggak bisa dilupakan ya, ada DPR, ada pemerintah daerah. Iya. Kalau nggak setuju juga nggak bisa kan? Betul. Ya. Setahu saya pemerintah daerah yang betul-betul mengawal kita itu Pak Safei. Oh, Pak Safei. Pak Safei. Yang waktu itu bagian pemerintahannya Pak Akbar. Pak Akbar yang mengawal kita. Pada saat itu di Kolaka. Nah, ini jadi inisiasi publik, DPR, pemerintah, ini poin-poin penting semua. Ya. Nah, kemudian ada lagi satu, ODOI. Iya. Iya, ODOI ya. Betul tidak? Betul. Ini peran pentingnya ODOI ini penting. Banyak yang sudah memberikan kontribusi, cuma saya nggak bisa tahu namanya. Nah, termasuk tadi pemerintah daerah memberikan kontribusi dan itu juga termasuk saya terus mengusulkan terus. Ya. Siapa ini ODOI? Ya, itu kakaknya Pak Ribas. Oh, kakaknya Pak Ribas Basnapal. Itu. Tokoh utama yang memberikan kalau nggak dari itu gimana? Finansial. Ya. Pemerintah daerah saya sudah berupaya CK juga nggak bisa tembus. Nanti lewat kakaknya Pak Ridwan Basnapal tembus. Ya. Ya, kita tidak tahu karena itu bagian dari proses saya lihat ya. Bagian dari yang kita rasakan, yang kita jalankan. Iya. Karena waktu itu ya ini juga penting. Nah, terus kemudian lagi ke DPR ya. Iya. DPR itu saya sejak 2004 ya. 2004 mengawal terus sampai 2013 dia mencalon. Iya. Berarti logikanya ini saya tetap kawal terus ini, namun tidak kawal. Iya. Baik bersama-sama sama Pak Kasbah ke Jakarta, ya sama-sama teman-teman DPR lain. Iya. Sendiri pun saya tetap kerja. Ya. Nah, lupa lagi tadi. Jadi yang poin penting juga itu adanya dibentuknya tim percepatan. Jadi tim percepatan pembentukan Kolaka Timur. Iya. Yang masuk dalam tim percepatan ini siapa-siapa saja di sini? Oh, banyak itu. Semua tokoh-tokoh. Semua tokoh-tokoh. Haji Budu, termasuk Haji Budu. Nah, termasuk. Terus tokoh pemuda? Nakean Bedu. Ya, Pak Nakean Bedu. Lalu ketua ya. Ya, itu masuk semua. Nah, saya waktu itu termasuk penasehat dalam tim percepatan. Yang diketuai oleh Nakean, Haji Budu juga termasuk penasehat. Sekretaris Pak Mustaqim dan banyak lainnya. Peran tokoh-tokoh muda saya bilang tadi ada di publik. Ya, saya nggak bisa ceritakan banyak karena ini di publik kan saya kan lagi di DPR. Iya. Ya. Ini berbicara di lapangan.
Ya tentunya seperti ada unjuk rasa, ya itu boleh juga dihitung. Ya. Tapi saya nggak tahu persis nama-namanya. Tapi poin-poin penting tadi ini saya ceritakan, ini Berarti sempat ada unjuk rasa ini. itu unjuk rasa pasti. Sering. Saya kan terus sudah bilang tadi hambatan besar, karena pemerintah nggak terlalu setuju. Oh, pada saat itu yang menjabat bupati siapa? Nah, Pada saat 2004, yang 2005. menjabat waktu itu kan Pak Buhari Mata. Oh, Buhari Mata? Ya. Betul, sampai kita kemarin di Jurasa apa namanya berapa kali di DPR, bahkan setelah itu kami buru Pak Buhari sampai di UESI, Sampai di WC? sampai di UESI, diburu di sana oleh tangan-tangannya. Nah, tapi dalam perjalanan kan kita kawal terus nih. Iya, masih terus melakukan pengawalan. Ya, pengawalan terus. Istilahnya lobby terus, pendekatan terus. Kalau nggak ada DPR gimana? Gimana bisa? Iya, iya. Kalau DPR dengan TSU mau diapa? Kira-kira gimana? Waktu itu DPR-nya kan kita sudah tahu persis. Iya. Tahapannya di 2003 tadi penggagas, ya. Nah, kemudian pembentukan tim konsultasi, Konsultasi ya. konsultasi dan konsultasi. Ya. Nah, poin-poinnya. Kemudian dari ini ada tanda-tanda dibikinlah tim percepatan. Oh, ya, terus? Ya, karena ada tanda-tanda yang positif. Kita respon, DPR respon. Ya. Setelah konsultasi pusat harus ada syaratnya ini, ada syarat tim percepatannya. Karena hibah akan kita keluarkan, hibah dari sini juga, hibah juga dari pemerintah. Iya. Nah, inilah organisasi resminya. Jadi saya ada catatan satu, saya orang yang tidak terlalu respect dengan adanya namanya tim 9. Itu menurut saya apa namanya, tidak terlalu penting dan tidak adil buat saya. Karena tadi saya ceritakan yang penting ini, contohnya. Iya, ya. Ya tim 9 tidak bisa pungkiri, memang mereka bagian dari tokoh-tokoh pemekaran. Iya. Tetapi tidak bisa melupakan yang lain. Ini seakan-akan tim 9 disebut, berarti yang lain enggak? Begitu. Iyalah. Kalau sudah disebut tim 9, berarti yang lain enggak? Nggak bisa begitu. Kalau saya ceritakan dari awal ini penggagas. Iya. Ya. Iya. Kemudian tim konsultasi pembentukan awal. Iya. Nah, kemudian masuk percepatan. Benar? Percepatan, tim percepatan. Nah, kemudian ada DPR. Iya. Kalau nggak ada DPR gimana? Iya, betul. Nah, kemudian ada pemerintah. Iya. Iya kan? Betul. Ya. Kalau di publik sendiri ada juga. Jadi ada publik, ada pemerintah, ada DPR, ada penggagas. Nah, publik itu kita bagi lagi. Terbagi lagi. Nah, ada pemudanya. Ada pemudanya. Ada tadi yang publik mereka Abbas Hamid dan kawan-kawan sama yang. Iya. Nah, kemudian ada publik ini, mereka ini Mutakin Darwis, ya, Pak Rismi waktu itu. Iya. Termasuk ini yang mengurus. Iya. Ya. Kalau nggak ada mereka mengurus-urus, Mana bisa? Susah juga kita. Iya. Sampai kita mau edukasi kan. Nah, berarti pada akhirnya kan ada namanya cara resmi tim percepatan. Tim 9 ini di masa-masa air aja Baru muncul. udah kelihatan, baru dia muncul. Berarti menurutnya kita ini tim 9. Menurut saya tidak pas lah kalau di tim 9. Yang benar memang yang apa namanya tokoh-tokoh pemekaran aja. Artinya tokoh-tokoh pemekaran saja yang 9 orang ini. Karena Terus yang lain-lainnya gimana? Nanti protes yang lain. Jadi ibarat saya terus terang tim 9 itu nggak perlu ada. Karena kalau kita mau resmi kan di dalam suatu sejarah, seakan-akan tidak ada lagi tokoh lain kecuali 9. Ya kan? Ya, Bagaimana tadi saya ceritakan tentang pemerintah, Iya. yang punya peran penting juga. Iya. Bagaimana di DPR, termasuk saya di DPR. Terus
Kanda, kenapa pemerintah menolak di Kalau, awal-awal? kalau saya kira soal politis saja itu. Begitu. Ya, motifnya politik. Ya. Waktu itu kan kelihatannya Pak Buhari kan mau pilkada. Mau pilkada. Ya. Dan dia tidak mau ini lepas. Oh, Nah, karena dianggap mungkin basis basis ya, masa begitu. basis masanya Iya. basis masanya Pak Buhari ya. Ah, Kemudian di masa apa namanya, di masa lanjutannya lagi karena bermasalah Pak Buhari digantikan oleh Pak Yusaka, iya. tidak mau juga lepas karena dianggap basisnya juga di sini. Nah, jadi nanti kenapa saya sebut Pak Safi? Nanti memang betul-betul Pak Safi, karena saya saksi mah. Karena nanti betul Pak Sepi yang jadi Pak bupati, Safi baru dia mau. baru dia mau, baru pemerintah secara resmi betul-betul mengusung. Tapi itu kan kita sudah setuju di DPR. Pak Safi di tahun 2010 ya? 2010 kan kita makan 2013. 2010 2011. Nah, di situ saya mungkin banyak yang saya tidak ceritakan karena lupa ya. Iya. Yang jelas ini yang saya masih ingat. Yang jelas saya dari 2004 sampai 2013 ya, bahkan tuh saya masih di DPR tuh. Dampingi terus. Saya dampingi terus. Saya mengawal terus. Mengawal terus karena kita pada saat itu sudah di DPR. Ya, di DPR. Siapa lagi? Siapa lagi? Makanya saya tidak sepakat, tidak setuju dengan adanya tim 9. Berarti kita nggak dianggap dianggap gitu. dong kalau gitu. Nggak boleh. Ya. Iya kan? Iya, betul. Logikanya di mana sekarang makanya? Logikanya. Saya sebagai anak-anak daerah, Iya. saya di DPR. Iya. Kau berurusan di DPR. Iya. Logikanya di mana? Kalau saya tidak masuk, tidak kawal. Iya. Memberikan dana hibah saja saya harus dikawal, harus Iya. diusul. Iya, DPR yang mengusul. Betul tidak? Iya, betul. Sekarang pertanyaannya siapa? Nggak mungkin dapil lain yang Iya. mau urus. Betul. Nggak mungkin. Cuman saya tuh orangnya nggak mau ngomong-ngomong. Nggak mau ngomong. Ya. Tapi kan di sini sudah ngomong. Sebetulnya saya ngomong. Ya. Kita tidak menolak, kita tidak komplain. Ya, itu. Hanya mungkin momentumnya pada saat itu banyak yang tidak dilibatkan. Ya. Ya, mungkin pada saat Pembentukan tim 9 ini banyak yang tidak dilibatkan. pas lagi saya tidak ada, saya di luar daerah. Saya lagi tugas. Gitu. Ya. Saya tidak ada. Ah, Tapi jujur saja, termasuk saya ceritakan tadi, kalau saya tidak tolak pemekaran Kota Madia, Iya. kira-kira gimana? Dan yang punya kewenangan kan DPR. iya. Biar kita berdarah-darah semua ngurus, kalau nggak ada DPR nggak bisa. Terakhir itu 500 juta itu sudah ditutup, mau ditutup rapat Banggar. Iya. Saya langsung instruksi untuk Kolaka Timur belum ada dananya, tolong dikasih anggaran 500 juta. Dan itu diiakan waktu kita rapat. Terakhir itu. Terakhir itu Ya, rapat itulah Banggar. yang dipakai dananya untuk yang kemarin langsung mengusul ke pusat. Ya, dalam rangka penentuan pemekaran kita di pusat. Dana ini digunakan. Siapa yang kawal? Siapa yang usul? Iya. Untuk mengusulkan anggaran Ya. ini kan. Sekarang poinnya dalam rangka tuh apa namanya, bekerja untuk daerah, berapa poin? Waktu beberapa kali tim pusat ya dari Iya. pusat datang, itu sempat saya ketemu juga di Kolaka untuk mengevaluasi apakah layak Kolaka Timur atau tidak. Disampaikan waktu itu ada beberapa poin yang harus dilengkapi. Iya. Antara lain apa namanya, ibu kota ini untuk perkantoran itu 100 hektar. Iya. Nah, saya waktu itu bersama-sama dengan Pak Tasba cepat konsultasi, sampaikan ke camat Tirauta. Oh, Camat Tirauta. Ya. Waktu itu diurus oleh Pak Minwe. Ada Pak Minwe itu. Iya. Jadi Pak Minwe buat sertifikatnya dan hibah. Kita waktu itu juga
tarik menarik ibu kota Kolaka Timur antara Ladongi dengan Tirauta. Ladongi juga sudah mempersiapkan 100 hektar lebih Iya. ya di Gunung Merah itu. Gunung Merah ya. Ya, kita juga secepatnya sudah segera kalau memang kita mau juga, Iya. nah, maka kita harus segera. Nah, ini termasuk Pak Minwe cepat bergerak untuk membuat rupanya untuk persyaratan administrasi yang dimaksud oleh Mendagri itu. Iya. Nah, saya beberapa kali juga bersama-sama dengan Pak Kasbah berkonsultasi dengan Mendagri terkait dengan persyaratan administrasi ini. Iya. Nah, dan beberapa kali juga bersama-sama dengan tim percepatan konsultasi ke Jakarta untuk untuk memverifikasi bagaimana proses administrasi kita yang diminta oleh Mendagri. Itu semua tahapan-tahapan saya lakukan.